Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Rantai Pasok, akan memaparkan hasil analisis dari jurnal yang berjudul New Sustainable Approach for Multi-Objective Production and Distribution Planning in Supply Chain, yang ditulis oleh Koncanich Nupet dan Pisal Leandare. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Nandiati, dengan NIM 121190084. Saya Medina Onasis dengan NIM 122219014. Saya Feby Vitasari dengan NIM 122190004. Saya Dita Agustina Rasada dengan NIM 122190173. Dan saya Sofia Farah Putri Danila dengan NIM 122190180. Selanjutnya, masuk ke objek kajian. Berdasarkan jurnal yang dianalisis, objek kajian pada jurnal tersebut meliputi: yang pertama, ada objek dianalisis. Objek pada jurnal ini ada dua, yaitu produsen dan pedagang grosir. Lalu ada aspek yang dianalisis, terdiri dari tiga aspek. Objek di atas dianalisis menggunakan konteks keberlanjutan produksi dan distribusi dengan mempertimbangkan hal sebagai berikut. Yang pertama ada ekonomi, lalu lingkungan, dan yang terakhir ada sosial. Dapat disimpulkan bahwa jurnal ini adalah sistem rantai pasokan dua tahap, yaitu produsen dan grosir, yang dianalisis dalam konteks keberlanjutan produksi dan distribusi dengan mempertimbangkan tujuan ekonomi, lingkungan, dan secara bersamaan. Selanjutnya yaitu definisi masalah. Permasalahan utama pada perencanaan produksi dan distribusi agregat dalam rantai pasok menghadapi tiga masalah utama, yaitu masalah ekonomi, di mana belum adanya metode efektif untuk menyeimbangkan distribusi keuntungan antara produsen dan pedagang grosir. Yang kedua yaitu keberlanjutan lingkungan, di mana belum adanya integrasi pengukuran dan pengukuran emisi karbon sebagai bagian dari pengambilan keputusan produksi dan distribusi. Yang ketiga yaitu aspek sosial, yaitu aktivitas CSR selama ini diabaikan dalam perencanaan rantai pasok. Permasalahan yang kedua yaitu ketidakpastian data, dan yang terakhir yaitu minimnya integrasi multi tujuan dalam satu model. Selanjutnya yaitu ilustrasi permasalahan, di mana ada dua tahap pada rantai pasok, yaitu yang pertama, produsen menentukan jumlah produksi dan persediaan. Yang kedua, pedagang grosir menentukan jumlah stok dan penjualan. Untuk upaya penanganannya yaitu yang pertama menangani permintaan musiman yang tidak pasti. Yang kedua mempertimbangkan anggaran kegiatan CSR untuk menjaga reputasi baik di mata pelanggan. Yang ketiga yaitu mengelola emisi karbon dari truk pengiriman dan proses produksi. Dan yang keempat yaitu berbagi keuntungan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Selanjutnya ada kerangka teoritis untuk menjelaskan dasar dari pendekatan model fuzzy multi-objektif linear programming dalam penelitian ini. Berikut perencanaan rantai pasok berkelanjutannya. Yang pertama ada keberlanjutan. Konsep keberlanjutan itu mencakup tiga aspek utama, yaitu ada ekonomi dengan memaksimalkan laba produksi dan efisiensi biaya. Yang kedua ada lingkungan untuk meminimalkan emisi CO2 dari proses produksi dan distribusi. Yang ketiga ada sosial, termasuk tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Jadi ketiga aspek utama keberlanjutan menjadi penyusun tujuan dari model ini. Ya, selanjutnya ada CSR yang mana menjadi faktor penting yang dinilai lewat dari skor goodwill yang kemudian berdampak langsung pada permintaan produk. Artinya semakin tinggi kegiatan sosial perusahaan, semakin besar pula kemungkinan pelanggan membeli produk. Yang ketiga, selanjutnya ada permintaan fuzzy, yang mana permintaan pelanggan dalam kenyataan sering tidak pasti. Karena itu penelitian ini menggunakan konsep permintaan fuzzy. Selanjutnya ada pendekatan multi objektif. Karena model ini tidak hanya mengejar satu tujuan, jadi digunakanlah pendekatan multi objektif ini sendiri. Artinya
model ini digunakan untuk mengoptimalkan beberapa tujuan seperti laba penjualan, emisi, dan skor sosial. Model ini mencari titik kompromi terbaik antara tujuan yang seringkali saling bertentangan. Selanjutnya yaitu semua komponen tadi diintegrasikan ke dalam model ini. Model ini mampu model ini mampu mengoptimalkan banyak tujuan secara bersamaan dalam menangani data yang tidak pasti. Hasilnya adalah rencana produksi dan distribusi yang tidak hanya efisien, tapi juga berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil dulu, Mei. Selanjutnya, hasil yang didapat dari analisis jurnal yang kami ambil yaitu model fuzzy multi-objective linear programming yang dikembangkan mampu menghasilkan solusi kompromi yang efektif antara tujuan ekonomi, lingkungan, dan solusi dalam perencanaan rantai pasokan. Hasil uji pada studi kasus menunjukkan bahwa pendekatan ini meningkatkan total keuntungan rantai pasokan, menyeimbangkan distribusi laba antara produsen dan grosir, serta menurunkan CO2. Pelaksanaan aktivitas CSR juga terbukti berdampak positif terhadap skor yang pada akhirnya meningkatkan permintaan pelanggan. Dibandingkan model konvensional, pendekatan ini menunjukkan performa yang lebih unggul karena mempertimbangkan ketidakpastian atau fuzzy dan tujuan yang saling bertentangan secara stimulan. Baik, selanjutnya kesimpulan, penelitian ini mengusulkan pendekatan berkelanjutan baru untuk perencanaan produksi dan distribusi agregat dalam rantai pasokan dengan tujuan mengoptimalkan keuntungan, penjualan, emisi CO2, dan kegiatan CSR. Model yang dikembangkan adalah pemrograman linear bilangan bulat campuran dengan tujuan ganda fuzzy yang diubah menjadi satu tujuan tegas. Studi kasus menunjukkan bahwa model ini lebih efektif dibandingkan model pembanding dengan kepuasan rata-rata tertimbang mencapai 0,8761. Model ini juga merekomendasikan pengalihan laba dari grosir ke produsen untuk menciptakan keseimbangan dan meningkatkan kepuasan seluruh rantai pasokan. Cukup sekian pemaparan dari kami terkait hasil analisis dari jurnal tersebut. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pemaparan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.